Scorpio, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Timeless dan general reading. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini dan message yang resonates buat kalian, artinya waktu yang tepat untuk kalian. Dan general reading artinya nggak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Dan gue akan membaca apapun yang tersirat dari energi yang keluar, itu gue baca itu apa adanya, nggak hanya relationship, jadi apapun ya, general. Untuk cross watcher, siapapun yang berkoneksi berurusan dengan seorang Scorpio, kalian juga welcome untuk nonton ini karena energinya suka tertukar, jadi kemungkinan message-nya juga buat kalian. Kalau memang nggak sesuai, coba nonton Moon sign, Venus sign, Sun sign, rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link yang mana kalian bisa gunakan untuk melihat berchart kalian. Juga untuk kalian yang butuh personal reading, di box description gue juga ada email gue, jadi monggo kontak aja. Gue nggak bagi-bagi nomor telepon, jadi ya silahkan nulis email aja dulu. Karena gue mencoba untuk ngekat durasi ya, gue udah pre-shuffle semuanya. Akan gue buka bacaannya dengan 3 oracle cards dan gue tutup dengan 3 oracle cards. Gue pakai Vice Versa Tarot. Ini juga gue udah pre-shuffle dan nanti akan gue bacain energi semesta di bulan Januari, main theme-nya apa dan apa dampaknya untuk Scorpio. Oke. Dari Wisdom of the Oracle, kalian dapat voice. Siap, kalian siap untuk apapun yang kalian sedang hadapi, kalian siap. Dan alam bawah sadar kalian dapatnya never ending story. Never ending story di sini, dengan kata lain, knock it off. Knock it off itu sebuah eksklamasi atau sebuah ekspresi ya. Cukup, hentikan. Never ending story, cukup, hentikan. Kebiasaan menjadi korban. Victim mentality ini harus dikelarin. Itu hatinya tuh ada di bawah meja tuh, di protect sedemikian rupa ya kan, karena merasa kok menjadi korban. Gue udah berkorban begini, gue udah berkorban begitu, gue udah melakukan ini, gue udah melakukan itu, kenapa begini. Itu korban mentality, itu victim mentality. Knock it off. Dari mystical shaman kalian dapat the journey dan the council. The journey artinya departure, yang paling penting. Berangkatlah ya. Perjalanan itu yang penting itu keberangkatannya. Jadi kalau ada kapal datang, naik, ambil itu kesempatan ya. Kedepannya gimana pikiran itu masalah nanti. Sekarang yang paling penting adalah keberangkatannya. Jadi take that ship ya, karena kapal berikutnya belum tentu dalam waktu dekat akan datang. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, terlalu. The council ini artinya segala sesuatunya itu sudah tertulis, sudah tersirat ya, di dinding dimanapun itu sudah tersirat. Jadi kita itu diminta istilahnya cintailah dengan sepenuh hati ya, memaafkan juga dengan sepenuh hati. Lakukan segala sesuatunya dengan mindfulness, dengan kesungguhan ya. Apapun itu lakukan dengan kesungguhan, karena segala sesuatunya sudah tertulis, sudah takdir ya. Istilahnya hidup kita itu sudah tertulis. Kalian nggak butuh tanda-tanda lagi atau signal-signal lagi untuk melakukan segala sesuatu. Just do it gitu.
Jangan pertanyakan jaminan tentang hari esok. Nggak ada jaminan itu. Alam bawah sadar kita dapatnya giveaway. Di sini artinya kita diminta untuk belajar bersyukur. Alam bawah sadar kita mencoba untuk mensyukuri. Istilahnya, sebutkan 10 hal yang mana kita bisa mensyukuri. Kita bisa syukuri saat ini. Kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk memberi, ya, giveaway dengan menerima dan mensyukuri apapun itu. Dari Literary Witches Oracle card, ya, kita dapat braid, kepang rambut ini, yang mana artinya simbol dari generasi ke generasi, tradisi dan ikatan, juga termasuk karma itu sendiri. Ada beberapa adat yang meritualkan dan juga mengutamakan rambut itu bukan nggak main-main. Ada yang megang rambut itu nggak sopan, ya kan? Megang kepala nggak sopan. Tapi ini juga ada yang bilang kalau gunting rambut itu buang sial, atau berani melepas, sudah merelakan, ya. Dan ada beberapa tradisi yang ada yang juga bilang kalau motong rambut itu sudah memutus hubungan dengan tradisinya, dengan generasi-generasi berikutnya, dengan tradisi keluarganya. Alam bawah sadar kita, doll, boneka. Buat gua, boneka itu hanya wadah. Dia nggak punya jiwa. Dia nggak, isinya itu tergantung jiwanya menjadi hidup, ya. Boneka itu menjadi hidup berdasarkan tuannya. Siapa tuannya? Dia kosong. Dia nggak punya jati diri. Dia bukan manusia, dia boneka. Tapi dia istilahnya mencerminkan manusia itu sendiri, ya kan? Dibentuk berdasarkan manusia, seperti manusia. Dan biasanya boneka itu juga sangat mistis, ya, sangat mistis. Bisa dibawa-bawa untuk buat renungan, buat ritual, bahkan upacara gitu deh, ya. Ada yang bisa main voodoo segala macam, ya kan. Artinya itu bisa diisi. Nah, jangan sampai kita seperti itu aja. Kita diisi sama seakan-akan kita nggak punya isi, gitu. Badan kita, tubuh kita ini kan seperti spiritual itu, maksudnya manusia itu, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk spiritual mengalami punya pengalaman manusiawi, gitu, kemanusiaan, gitu. Gimana ya bahasanya ya? Bahasa gue lupa ya. Jadi lebih ke kita tuh makhluk spiritual yang mengalami jasmani itu, pengalaman yang sangat manusiawi, gitu bahasa Indonesia kali ya. Bukan makhluk hidup yang berusaha untuk menjadi manusia spiritual, bukan dibolak-balik kayak gitu. Kita makhluk spiritual yang masuk ke kemanusiaan, gitu, ke daging gitu sendiri, ke tubuh ini, gitu loh, the body. Semoga gue menjelaskannya dengan benar. Semoga kalian mengerti apa yang gue maksud, ya. Dah. Energi bulan Januari, Mars in Taurus. Tindakan-tindakan, energinya adalah tindakan kita tuh ingin lebih punya nilai dalam bertindak, lebih punya arti.
Taurus buat Scorpio itu di relationship ya. Jadi in any kind of relationship ya, tindakan kita itu kita pingin apapun yang kita buat itu punya makna buat orang lain ya. Dan Mercury in Aquarius pola pikir, mindset kita, perspektif, persepsi tentang home and family, tentang fondasi itu sendiri seperti apa, tentang diri kita sendiri, maksudnya tentang perasaan kita ya, karena di situ juga tentang yin side kita, emosional kita, dan tentang wanita dalam hidup kita, ikatan apa yang kita punya dengan wanita dalam hidup kita ya. Itu mindsetnya kayak gimana. Mindset di Aquarius, Mercury di Aquarius itu artinya kebenaran. Dia tidak akan mengucapkan dia hanya ingin mengucapkan yang sebenarnya, seadanya gitu. Nothing but the truth. Itu Aquarius. Dan dia selalu membangun visi, dan dia selalu mempertanyakan status quo. Venus di Capricorn dengan New Moon di Capricorn buat Scorpio itu artinya ada pergeseran nilai dalam relationship ya, pergeseran nilai, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mempunyai nilai-nilai baru, ingin menanamkan nilai-nilai baru, ingin membangun pola pikir atau mindset yang baru ya, entah itu dalam relationship mungkin ya, karena Venus di Capricorn juga, dan kita ingin lebih grounded, lebih membumi, dan lebih bertanggung jawab akan apapun yang nilai yang kita pegang dalam interpersonal atau relationship dengan sesama, dengan orang lain ya. Uranus direct in Taurus ya. Juga dalam relationship kalian, gue ngomong kita karena gue rising sign gue antara Libra atau enggak Scorpio. Menurut Western gue Scorpio, menurut Vedic gue Libra. Anyway, Uranus direct in Taurus in any kind of relationship ya, kita ingin segala sesuatunya itu memang selaras dengan apa yang kita rasa, selaras dengan jati diri kita, karakter kita ya. Kita nggak suka yang jaim, yang fake gitu. Kita nggak akan mau kompromi lagi untuk hal seperti itu. Dan kita akan masuk ke seasonnya Aqua di Aquarius, maksudnya tanggal 19 Januari. Artinya ada kebenaran di home and family dan fondasi. Akan ada terang, akan ada pencerahan, akan ada kebahagiaan di home kita. Amin ya. Purnama di Leo tanggal 28. Buat kalian itu ada ending di friendship, network, atau harapan-harapan, ekspektasi ya, harapan-harapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial mungkin ya, teknologi juga, medsos. 30 Januari Mercury retrograde di Aquarius. Artinya kita merevaluasi lagi mindset kita dan pola pikir kita, atau bagaimana kita berkomunikasi di home and family, tentang fondasi kita sendiri ya. Langsung ke tarot. Apa yang
Tapi harus sadari, dengan segala energi semesta yang ada tersedia di bulan Januari ini, apa dampaknya untuk Scorpio? Apa yang terjadi dengan Scorpio di bulan Januari? Four of Swords. Nine of Wands tantangannya. Fondasi kalian. Knight of Cups yang baru saja lewat. King of Cups. Wow. Fokus kalian. Queen of Pentacles. Near future. Two of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Three of Pentacles. Sorry, Two of Pentacles in near future. Pihak eksternal yang mempengaruhi kalian. Knight of Swords. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kalian. King of Wands. Outcome, rebirth. Alam bawah sadar. Six of Pentacles. Alam bawah sadar kita ya. Six of Pentacles. Energi Libra, hukum sebab dan akibat. Kita ingin memperbaiki situasi kenyataan realitas yang ada, tapi kita hanya bisa memandang. Kita belum bisa bersikap. Kita hanya mampu meratapi saat ini. Apapun yang terjadi, sudah terjadi. Four of Cups. Di sini yang biasanya Four of Cups itu tentang kejenuhan, ya. Ini tentang kehilangan. Semua cupsnya yang sudah hancur berantakan dan berlabuh meninggalkan. Wow. The Judgment. Energi kalian sendiri. Kesempatan kedua untuk rekonsiliasi dan memperbaiki segala kerusakan di yang lampau, tentang salah penilaian mungkin. The Moon, energinya Pisces setengah Cancer, tentang sesuatu yang dirahasiakan, tentang perasaan yang terpendam. Queen of Wands, energi Leo. Saatnya kalian muncul, mengungkapkan apa, mengekspresikan diri ya, atau mungkin juga tentang orang ketiga, mistress. Di status kalian, reputasi, karir, long term goals. Hierophant, energi Taurus, tentang komitmen yang kalian pegang, tentang komitmen, tentang tradisi yang ada. Tentang spiritual dan guru. Jadi ini lebih tentang struktur dan nilai ya, fondasi itu sendiri. Ya, kalian ingin mengekspresikan diri, kalian ingin mengungkapkan apapun yang kalian, nilai apapun yang kalian pegang. Cukup dengan alam bawah sadar. Situasinya sekarang
Nah, Scorpio, kontemplasi setelah kekecewaan dan sakit hati, mencoba memahami segala apapun pelajaran yang baru saja kita alami, dan mencoba mengambil keputusan dari pemahaman-pemahaman yang sudah kita, dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, ya. Mengambil keputusan, mengkomunikasikan dan membangun visi ke depannya. Tantangan kalian adalah melepaskan, merelakan semua hal yang sudah kalian bangun hingga detik ini, ya. Dan mungkin ganti haluan. Karena apapun passion kalian yang membuat kalian membangun sebuah nilai, itu sekarang jadi batas buat kalian sendiri. Yang untuk bisa lebih maju atau tumbuh atau berkembang, kalian harus merelakan itu. Kita harus mampu merelakan apapun yang kita telah bangun itu, sehingga kita bisa lebih expand, ya. Kita lebih bisa grow, tumbuh, berkembang. Fondasi kita Knight of Cups. Ini adalah penawaran dengan cinta. Kita ingin menawarkan pengertian. Ini juga buat gue dating card, ya. Artinya ya lebih ke action, ya, lebih ke tindakan, untuk tindakan berdasarkan cinta, ya. Entah itu sekedar pengertian, pemahaman, entah itu juga bahkan ngajakin kencan, ya. Bisa jadi yang baru saja lewat, yang baru saja terjadi, itu cinta itu sendiri, pemahaman itu sendiri, pengertian itu sendiri. Ini energinya Pisces atau Scorpio. Ini energi kalian sih, Scorpio. Seakan-akan kita baru saja merelakan cinta kita. Menerima dan merelakan, lebih tepatnya. Fokus kita Queen of Pentacles. Fokus kita adalah kita untuk bisa menjadi lebih dewasa, ya. Mampu berdiri sendiri, lebih mandiri. Fokus kita adalah membangun disiplin, tanggung jawab terhadap finansial kita, keluarga kita, lingkungan kita. Reputasi kita, tapi ya itu masih dalam angan gitu. Kita belum sampai ke situ gitu. Kita masih, itu loh yang kita harus menjadi gitu. Near future, Two of Pentacles. Orang melihat kita sibuk akan dua hal, ya, sibuk menjaga keseimbangan. Kita belum bisa memilih mana yang prioritas. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, Three of Pentacles. Kita siap untuk berkolaborasi. Yang eksternal yang mempengaruhi kita itu Knight of Wands. Kita ingin mendapatkan kebebasan. Kita ingin mencari kebenaran tentang diri kita sendiri. Kita ingin mengeksplor lebih banyak, kita ingin expand, mencari kebenaran itu dengan mengeksplor segala, ingin mencoba segala hal baru mungkin. Kecemasan, ketakutan, dan harapan kita, King of Wands, menggungin,
uh, kita ingin mengambil tindakan, memulai sesuatu yang baru, tapi kita masih holding ourselves back, kita masih menahan ya. Karena kita masih cemas akan mana yang lebih baik. Kita masih menjuggling, kita masih meraba-raba, kita masih menimbang-nimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih punya value. Outcome-nya kita baru saja mati, membunuh karakter kita, dan kita coba untuk lahir kembali. Itu outcome. Oke, Scorp, untuk tarot gua nggak ada yang gua klarifikasi, cukup sekian ya. Sekedar teaser, gue lagi mengarahkan kalian untuk ini gue akan buka membership gitu ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa join. Karena by the way, seperti kebanyakan orang ngomong, durasi video gue itu kepanjangan. Nah makanya gue akan bikin jadi lebih pendek. Mungkin next time gue akan buka cuma 4 kartu, hanya sekedar untuk kalian mengerti apakah reading kali ini resonates buat kalian atau enggak. Kalau memang resonates dan ingin tahu lebih banyak, ya join di membership atau nonton yang bagian berbayar. Oke, gue akan tutup dengan Oracle Cards dari Mystical Wisdom, Goddess Guidance, sama Universe Tarot. Dari Mystical Wisdom gue nanya, pengalaman, pembelajaran, dan pemahaman apa yang Scorpio harus hadapi dan sadari di bulan Januari ini? Karena kita dapat Animal Bond, stand by for all animals. Stand up, bukan stand by, stand up. Dan kita diminta untuk ikut melindungi mereka-mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Binatang itu ya. Kalau harus berhadapan manusia dengan manusia, ya kadang-kadang, bukannya kadang-kadang, rata-rata kebanyakan manusia pasti menang. Dan kita juga dapat celebration, let go and have fun. Ya udah, release aja dan lepaskan aja, dan kita diminta having fun ya, nikmatin. Dari Goddess Guidance, gue tanya bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Scorpio di bulan Januari. Kalian dapat receptivity, kita dapat receptivity ya. Izinkan diri kita untuk menerima, karena itu akan meningkatkan intuisi, energi, dan kemampuan kita dalam memberi ke orang lain. Dalam memberi. Dan kita juga dapat Lakshmi, bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Dari Universe Tarot, gue tanya, semesta mau ngasih wejangan apa sih ke Scorpio? Kita dapat the presence of love will always cast out fear. Jadi kehadiran cinta akan selalu menepis rasa takut. Lagi kita dapat when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Ketika saya terkoneksi dengan kehadiran yang membahagiakan, kita akan menarik support dari semesta. Oke, Scorp, semoga resonates dan berguna. Kalau emang resonates, jangan lupa untuk like, comments, and share. Kalau belum subscribe, subscribe ya. Happy January. Dadah.